Apakah kita memerlukan website crowdfunding ketika pertama kali melakukan digital fundraising? Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi website yang bisa Anda gunakan untuk memulai penggalangan dana secara online. Kalau misalkan kita ingin membuat website untuk kebutuhan galang dana secara online atau digital fundraising, saya sarankan untuk perhatikan beberapa poin ini. Pertama adalah butuh. Apakah organisasi atau yayasan yang Anda kelola itu sudah punya banyak program yang dimana aktivitas programnya juga sudah berjalan gitu. Selain itu juga operasional dari lembaganya sudah stabil. Kalau misalkan dirasa sudah ada kebutuhan untuk menggunakan website crowdfunding, maka silahkan pakai. Tapi kalau misalkan dirasa belum butuh, misalkan programnya baru satu, lembaganya juga baru berdiri, itu tidak harus menggunakan website crowdfunding di awal. Tapi bisa gunakan website simple atau landing page untuk menjelaskan semua keseluruhan programnya. Setelah itu ada budget. Nah, ini juga harus diperhatiin kalau misalkan Anda ingin membuat website crowdfunding, harus perhatikan budgetnya. Karena ketika kita memiliki website, maka ada biaya lebih yang harus kita keluarkan untuk operasional lembaga kita. Ada biaya perpanjangan domain, perpanjangan hosting atau server, dan juga kebutuhan yang lainnya. Jadi kalau misalkan budgetnya belum ada, bikin landing page simple saja. Jadi tidak mengeluarkan banyak budget. Tapi kalau misalkan dirasa budgetnya sudah ada dan sudah butuh, silahkan bisa menggunakan platform crowdfunding. Masalah budget ini akan saya bahas di materi berikutnya. Jadi silahkan kalau misalkan mau di skip materi ini, langsung ke bagian planning atau budgeting. Selain butuh dan budget, ada hal terakhir yaitu bisanya. Pastikan ketika kita ingin membuat website, itu harus ada yang bisa ngelolanya, bisa ngurusnya, bisa nge-update, ngoprek, dan juga bisa ngebenerin. Kalau misalkan belum ada orang yang bisa, maka Anda sendiri yang ngelolanya. Tapi kalau misalkan lembaganya sudah berjalan, terus kondisinya juga sudah stabil, ya itu bisa didelegasikan ke orang yang bisa untuk ngurus semua websitenya. Jadi selain kebutuhan dan budget, itu ada orang yang ngurusnya. Jadi harus nyari orang yang bisa kelola websitenya. Karena website crowdfunding ini sangat-sangat sensitif. Kalau misalkan kita diserahkan ke orang yang asal, database-nya bisa bocor, apalagi itu database donatur. Jadi pastikan kalau misalkan kita sudah memenuhi beberapa poin ini, ada kebutuhannya, budgetnya ada, kemudian orang yang ngelola websitenya ada, silahkan gunakan website crowdfunding. Tapi kalau misalkan poinnya belum lengkap, hanya butuh saja gitu, yaitu silahkan gunakan landing page sederhana saja. Menggunakan halaman statis, bisa beli server yang murah, kemudian juga bikin landing page yang membahas seluruh detail programnya. Nanti kalau misalkan sudah ada budget dan ada orang yang bisa ngelolanya, bisa menggunakan platform crowdfunding. Mungkin hanya itu saja untuk rekomendasi website yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan digital fundraising. Sekarang Anda sudah bisa menentukan mau pakai yang mana, apakah menggunakan landing page atau platform crowdfunding. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya.